Selamat pagi, Shalom, Onomi, Remai. Atas nama PMJ, Penatua Siamas mengucapkan selamat pagi, selamat datang kepada kita semua, dan selamat kita mengikuti ibadah di hari Minggu pagi ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan diri kita untuk memulaikan ibadah kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 4. Kita nyanyikan 2 bait, bait 1 dan kedua. Beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, kita menyanyi dengan penuh sukacita. Suara sorak terdengar. Dipersilahkan duduk kembali.
Kita akan datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Kita siapkan nyanyian rohani 60, ayat 3 setelah kita mengaku dosa kita, dan ayat 4 setelah kita mendengarkan berita keampunan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menjalani setiap kehidupan yang Tuhan berikan, pastilah dengan jujur kita harus akui bahwa kita masih melakukan dosa. Kita masih mendukakan hati Tuhan, kita masih menyakiti hati sesama kita, baik lewat perkataan, perbuatan, tapi juga lewat cara berpikir kita. Untuk itu kesempatan ini kita akan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Saya akan memberikan waktu kepada jemaat sekalian untuk masing-masing ada di dalam doa pribadi, dalam pengakuan kepada Tuhan. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri kami dan mau mengaku seluruh pelanggaran kami. Karena dengan jujur kami mengakui bahwa dalam diri kami masih suka hidup di dalam dosa. Untuk itu dengarkanlah seluruh pengakuan dosa kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami atas segala dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah dan sayangilah kami, dan tuntun kami untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi Yesus Kristus kami sudah mengaku dosa kami. Amin. Begitu kita terlepas, tak takut lagi dan cemas. Begitu kita terlepas, takut lagi dan cemas. Percaya itu memberi kuasa atas negeri. Bapak Ibu jemaat, kalau kita sudah mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita keampunan yang daripadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Yesus, kebangkitan-Mu. Ya Yesus, kebangkitan-Mu, beri hidup baru dan sembuh, yang tak tentukan maksudnya, terang mulia tanpa Bapak Ibu jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Hukum Tuhan bagi kita di minggu pagi ini, Efesus 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-21. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya
atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan hukumnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di minggu saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal 1, kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Wahyu pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Melandasi segala kehidupan kami, melandasi pekerjaan kami, melandasi minggu kerja yang baru yang akan kami lalui. Kami meminta pertolongan Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu di kesempatan ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu, supaya ketika kami membaca, kami merenungkan bagian ini, kami ditolong oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga hidup kami ini benar-benar memberikan buah yang membawa berkat, memberikan buah yang amat baik dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya akan membacakan bagi kita, dan Bapak Ibu sekalian boleh mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaka membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang,
dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Sampai di sini pembacaan Alkitab. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Jemaat, kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan. Untuk itu siapkanlah persembahanmu, dan mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 62. Kita akan menyanyi sampai persembahan selesai dikumpulkan. Sementara kita menyiapkan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hari ini yang kudus. Hari ini yang kudus. Haleluya. Sudah bangkit penebus. Haleluya. Yang di bukit Golgota. Haleluya.
Bersama-sama dengan persembahan syukur jemaat, ada beberapa keluarga pribadi memberikan perpuluhan tapi juga pengucapan syukur. Perpuluhan dari keluarga tanpa nama, perpuluhan dari keluarga P. Mokai, perpuluhan dari keluarga Rocky Irfan Ibo, perpuluhan 2 perpuluhan tanpa nama, 1 perpuluhan tanpa nama, 2 perpuluhan tanpa nama, perpuluhan dari week 1, perpuluhan dari keluarga tanpa nama di week 3, perpuluhan dari 1 keluarga di week 2, dan 1 perpuluhan tanpa nama. Pengucapan syukur dari Ketua PAR atas suksesnya camping Pasca tanggal 2 sampai 4, dan mohon dukungan doa kepada semua yang terlibat menyukseskan camping Pasca. 1 pengucapan syukur dari Ibu Olha Humiang atas ulang tahun yang ke-67. Pengucapan syukur atas penambahan 1 usia dari keluarga di week 1 yang ke-24 tahun pada tanggal 5 April 2021. 1 pengucapan syukur juga atas penambahan usia anak terkasih yang kedua pada tanggal 6 April. 1 pengucapan syukur tanpa nama, 1 pengucapan syukur dari keluarga Herman atas penambahan usia bagi anak pertama, anak Marco van Basten yang jatuh pada tanggal 24 Maret yang ke-7 tahun. Pengucapan syukur dari Bapak Yahya Markus Vele, dan mohon didoakan sebagai atlet PON 2021 Papua mengikuti latihan gabungan atlet bersama di Kota Solo, Surakarta selama 6 bulan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur tapi juga persembahan keluarga. Kita berdoa. Kalau kami masih ada sampai saat hari ini, ya Tuhan Yesus, itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena keperkasaan kami, tapi kami menyadari dengan sungguh, kami mengaku dengan sungguh, kalau kami ada sampai saat hari ini karena lawatan, kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Baik yang kami rasakan secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, juga persekutuan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang melimpah yang Tuhan berikan. Baik itu berkat jasmani berupa makan, minum, pakai, tetapi juga berkat materi yang terus Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tapi juga kami mengucap syukur untuk setiap berkat rohani yang terus Tuhan berikan, yang ada ketika kami datang beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan dalam syukur kami untuk semua berkat yang Tuhan berikan, baik secara pribadi, keluarga, kami datang memberikan persembahan. Kiranya daripada persembahan ini dapat menjadi sarana menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini, ya Tuhan Yesus. Bersama-sama juga dengan persembahan syukur jemaat, beberapa keluarga boleh mengantarkan perpuluhan mereka, tapi juga pengucapan syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang mereka rasakan, oleh karena pertambahan usia yang Tuhan berikan, tapi juga kepercayaan lebih yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga, tiap keluarga yang boleh datang mengantarkan perpuluhan, tetapi juga pengucapan syukur mereka. Tapi juga Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat GKI Yahim di tempat ini, dalam segala usaha dan kerja mereka tiap-tiap hari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Syamas yang dipercayakan untuk mengatur, menata perbendaharaan di dalam jemaat. Hikmat Tuhan selalu hadir baginya, tapi juga roh takut akan Tuhan ada padanya, sehingga pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan penuh kesetiaan dan kejujuran. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap terus memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, lewat kata-kata, perbuatan, tapi juga cara berpikir kami. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi
menjelang siang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Onomi, Reimai, kitong banyak tapi macam suara saja, perempuan pu suara saja yang kedengaran. Mungkin sapu mic terlalu besar kah? Onomi, Reimai. Kitong orang Sentani tuh kalau perempuan suara besar toh. Jadi jangan jadi perempuan Jawa, harus jadi perempuan Sentani yang punya suara besar. Jangan hanya di jalan saja baru berteriak, nanti di gereja suara kecil. Salam sehat selalu untuk kita, walaupun masih ada dalam kondisi suasana pandemi COVID-19, tapi tidak menutup akses untuk kita tetap datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu, kitab bagian terakhir dari Alkitab. Wahyu atau nubuatan. Jadi bagian ini dituliskan oleh satu murid Yesus, yaitu Rasul Yohanes, ketika dia ada di pengasingan di Pulau Patmos. Bapak Ibu jemaat, tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua adalah Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Ini suatu pernyataan Allah yang disampaikan Allah langsung kepada Rasul Yohanes dalam penglihatannya. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Ini suatu pernyataan yang diberikan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mati, bangkit mengalahkan kuasa maut dan hidup untuk selama-lamanya. Orang biasa bilang, tapi juga ada lirik lagu bilang hidup ini adalah kesempatan atau hidup ini adalah pilihan. Tapi hari ini kita mau belajar hidup ini adalah kesempatan. Dan inilah yang harus dilihat oleh orang percaya melalui kacamata kita. Ingat, hidup ini kesempatan. Kalau besok atau secara khusus hari ini, kalau hari ini saya masih ada, saya masih bisa injak kaki di gereja, itu berarti bahwa kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya. Jangan pikir bahwa ini karena saya punya kuat, saya punya hebat jadi saya ada, tidak. Karena kesempatan yang Tuhan berikan, karena kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan, sehingga saya ada sampai saat hari ini. Kalau kita masih diberikan kesempatan, itu berarti kita harus bekerja, berkarya dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita masih diberikan kesempatan, berarti hidup ini pun saya harus pakai untuk memberi buah. Buah yang apa? Pastinya buah yang manis, yang enak didengar, yang sedap dilihat orang. Bukan buah yang asam, tapi buah yang manis, yang disenangi banyak orang. Bapak Ibu jemaat, Yohanes atau murid yang dikasihi Yesus, di Pulau Patmos dia mendapat suatu penglihatan yang mulia, yang mana dia telah melihat kemuliaan Allah yang sungguh sangat berbeda ketika dia masih bersama-sama dengan Yesus sebagai manusia. Jadi penglihatan ini kalau tadi kita baca sungguh sangat mulia. Dan perasaan Yohanes ketika melihat kemuliaan Tuhan sama seperti orang yang mati yang tersungkur di kakinya. Ayat 17 menuliskan dengan sangat jelas. Dan Yohanes melihat suatu penglihatan yang sungguh sangat luar biasa. 7 kaki dian dari emas, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berjubah yang panjang sampai ke kaki dan dadanya dililitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Matahari yang terik atau bahasanya matahari yang panas pica.
Kita bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba sedang duduk santai atau kita tidur dan penglihatan ini ada bagi kita. Pasti kita juga kaget, syok. Yohanes saja menuliskan ketika dia melihat dia mau mati. Karena apa yang dia lihat sungguh sangat amat mulia. Karena dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat kekuasaan Tuhan. Dan pada ayat 19 ada perintah yang Rasul Yohanes terima. Tuliskan hal-hal yang dia lihat, tuliskan hal-hal yang sekarang terjadi, dan tuliskan hal-hal yang akan terjadi sesudah ini. Jadi Tuhan menyampaikan itu ada apa yang akan terjadi ke depannya. Itu sudah dituliskan, dinyatakan dalam penglihatan itu. Bapak Ibu sekalian, Patmos itu pulau kecil di laut Aegea, 80 km dari barat, kira-kira seperti demikian, barat daya Efesus. Di sana Yohanes menjadi tawanan karena terus setia, rajin menyampaikan firman Allah dan terus percaya kepada Kristus dan firman-Nya. Jadi di pulau ini Yohanes diasingkan, dia jadi tawanan. Karena apa? Karena kesetiaannya mengikut Tuhan. Karena ketekunannya memberitakan Injil. Sehingga dia ditawan. Kalau akhir daripada hidup Yohanes, karena kesetiaannya mengikut Tuhan, karena ketekunannya mengikut Tuhan, dia mati secara martir. Yaitu dengan cara direbus hidup-hidup dalam minyak yang mendidih. Jadi ini dia martir. Semua murid Yesus itu karena ketekunan kesetiaannya, mereka mati dengan cara yang tidak wajar. Kita tahu Rasul Petrus itu disalibkan terbalik, dan Yohanes ini direbus hidup-hidup dalam minyak yang panas mendidih. Dan melalui kesetiaan dan percaya kepada Kristus, maka Allah berperkara dalam diri Yohanes, di mana ia dikuasai oleh Roh Kudus untuk dapat melihat apa yang Allah perlihatkan dalam sebuah penglihatan tersebut. Bahkan diperjelaskan oleh suara Tuhan menuliskan sebuah kitab dan dikirimkan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes di Pulau Patmos sebagai pernyataan bahwa Dia selalu hadir dan menyertai umatnya. Kehadiran Yesus menyertai gerejanya dilukiskan sebagai anak manusia yang dengan segala kuasa dan kemuliaannya di tengah-tengah kaki dian emas. Jadi penglihatan Yesus, penglihatan yang disampaikan kepada Rasul Yohanes ini untuk supaya Rasul Yohanes meneruskannya kepada 7 jemaat. Kita bisa baca nanti pasal 2. Jadi Yesus anak manusia ini memerintahkan Yohanes untuk menuliskan surat kepada 7 jemaat, Efesus, Smyrna, Pergamus, Laodikia, dengan situasi. Jadi pada saat itu 7 jemaat ini memiliki permasalahannya masing-masing. Ada yang suam-suam kuku, ada yang sudah hidupnya tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah, sehingga lewat penglihatan ini Allah mau Rasul Yohanes menuliskan surat supaya mereka kembali kepada Allah. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian ini juga Yesus menunjukkan dan menegaskan tentang kemuliaan, kekuasaan, kedaulatannya, di mana Dia mengatakan bahwa Aku Alfa dan Omega, Aku awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun aku hidup sampai selama-lamanya. Ini memberikan pernyataan. Itu berarti bahwa Ia hidup untuk terus menyertai dan memberkati gerejanya yang ada di dalam pergumulan. Sebab itu, jangan takut untuk menghadapi setiap persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini. Karena kebangkitannya memberikan suatu kepastian bahwa Ia hidup, maka Ia mampu melihat dan mengetahui setiap pergumulan kita. Dia yang telah bangkit mampu melihat dan mengetahui setiap pergumulan kita, tapi juga mampu memberikan jalan keluar
dalam setiap pergumulan hidup kita. Hal yang menarik bagi kita dalam bagian ini adalah bagaimana cara Allah memperhatikan, memberikan kasih-Nya kepada Yohanes dalam sulitnya Pulau Patmos. Dia menunjukkan ada hal luar biasa pada saat itu. Lewat tuntunan Roh Kudus, maka dia dapat mendengar suara Tuhan yang indah. Bahkan ia dapat melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam penglihatan itu. Maka terus kemudian dia menyampaikan penglihatannya kepada 7 jemaat. Bapak Ibu sekalian, kitab Wahyu. Mungkin kalau kita baca, beberapa dari kita mungkin ada rasa bingung-bingung. Karena sebagian itu semua dengan simbol, dengan tanda. Kalau kitab-kitab yang lain itu menolong karena dengan bahasa sehari-hari. Tapi kalau kitab Wahyu nih dengan simbol, dengan tanda. 7 kaki dian, sangkakala berbunyi dan sampai selesai kalau kita membaca seperti demikian. Nah, simbol-simbol ini sebenarnya bukan untuk membingungkan kita. Kitab Wahyu menceritakan kepada kita bagaimana Allah menyatakan dirinya, baik itu dengan tanda-tanda maupun simbol-simbol. Ini bukan untuk membingungkan kita, namun melalui penglihatan Yohanes ini, kita diarahkan untuk melihat dari sudut pandang Allah. Jadi kita diarahkan untuk melihat dengan cara berpikir Allah, bukan dengan cara berpikir kita. Karena kalau kita pakai dengan cara berpikir kita tidak akan dapat jawabannya. Tapi kalau kita pakai dengan cara berpikir Allah, maka kita akan dapat jawaban dari maksud penglihatan ini. Semua ini adalah untuk menuntun dan mengarahkan mata rohani kita melihat dan merasakan kemuliaan Allah, supaya kita semakin memahami, supaya kita semakin menghayati keagungan dan keilahian Tuhan kita, bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup untuk selama-lamanya. Dan ingat, Dialah yang memegang kunci kehidupan. Hidup saya, hidup Bapak Ibu sekalian ada di tangannya. Dia yang pegang kunci. Jadi kalau hari ini dia bilang pendeta kau mati, mati. Kalau hari ini dia bilang Bapak Ibu mati, mati. Makanya tadi di awal saya bilang hidup ini adalah kesempatan. Pergunakanlah dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Semakin jahat, sukar dan jahat. Jadi kalau salah pakai, jangan kaget nanti besok masuk neraka. Jangan menyesal di belakang. Kenapa penyesalan tuh datang di belakang? Karena kalau di depan nanti dong bilang pendaftaran. Jadi mari dari pengalaman Yohanes ini, jadikan itu juga pengalaman bagi kita. Bahwa Tuhan izinkan semua banyak hal terjadi dalam kehidupan gereja kita. Kita tidak bisa bilang bahwa kesusahan harus jauh dari kita. Kita tidak bisa minta pergumulan, kesulitan jauh dari kita. Kita tidak bisa bilang minta untuk hari ini harus ada sukacita saja. Yohanes ketika dia menyatakan dirinya untuk mengikut Tuhan, itu bukan sukacita saja yang dia terima. Susah, kesulitan, bahkan harus dipenjara, diasingkan. Tetapi semua penekanan ditindas tidak membuat dia menjadi pribadi yang lemah. Tetapi dia tetap terus menerus tetap memegang prinsip dan komitmennya untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Karena tantangan itu bukan jalan akhir dari hidup buat mereka. Jadi inilah yang harus kita pegang sebagai orang-orang percaya, bahwa dalam setiap pergumulan Allah selalu hadir. Jangan kita hanya dengan sukacita merayakan kebangkitannya, lalu habis pulang tidur sono karena capek. Tapi bagaimana kita memaknai karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang ini banyak kita hanya setelah pawai habis sudah habis.
Ketika ditanya, Paskah buat kau itu artinya apa? Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita bingung mau jawab apa. Kita pasti cuma jawab, itu tradisi saja, kita ngikut-ikut, kita senang. Tapi lebih dalam lagi, itu kita susah untuk menjawabnya. Karena apa? Kekristenan yang kita punya itu hanya sekedarnya saja. Masuk gereja sebagai rutinitas, ibadah week itu hanya rutinitas. Yang penting jadwal ibadah berjalan dengan baik. Oh, ikut ibadah PAM itu yang penting jadwal jalan dengan baik, jangan sampai ada yang bolong. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak memaknainya dengan sangat baik. Yesus yang telah mati, dia bangkit dan menyatakan bahwa dia hidup. Kalau kita hanya sekedar ikut tradisi, makanya sakit sedikit langsung kita undur dari persekutuan. Oh? Iya kah tidak? Sakit sedikit langsung undur. Dicaci maki sedikit langsung undur. Pergi pindah gereja di sana, saya pergi bikin sendiri. Sapu suka-suka. Mengikut Yesus itu kita berarti harus memikul salib, menyangkal diri dan setia mengikut Dia. Mau susah, mau senang, tetap harus jalan lurus ikut Dia. Hidup ini kesempatan, pakai dengan baik. Yesus sendiri bilang jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. Itu berarti dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap tantangan pelayanan kita, Allah selalu menyertai kita. Kenapa pergumulan itu dihadirkan dalam kehidupan kita? Untuk menguji keimanan kita. Sapu anak ini setia kah tidak Asa tes dia dulu. Kita ingat cerita Ayub. Toh? Ayub itu laki-laki yang kaya raya. Punya semuanya, paling kaya pada masanya. Iblis bilang, Tuhan, saya coba dia. Allah bilang, silakan, tapi jangan kau ambil dia punya nyawa. Nyawa itu saya punya. Hanya dalam beberapa waktu saja, semuanya habis terbakar. Habis, tidak ada sisa untuk Ayub. Tapi apa yang Ayub buat? Tidak sedikit pun dia melakukan dosa. Karena dia tahu apa yang dia punya itu pemberian Tuhan. Walaupun dia punya istri bilang, kau menyangkal sudah, kau hujat, kau punya Tuhan. Tapi dia tidak tergoda. Karena apa? Karena imannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa semua yang dia miliki itu berasal daripada Tuhan. Sehingga sewaktu-waktu ketika Tuhan mengambil pun itu milik Tuhan. Saya hanya dipercayakan untuk menjaga dan mengelolanya. Untuk itu hidup adalah kesempatan, pakai dengan baik. Jangan sampai kita menyesal, nanti sudah air di batang leher baru, Tuhan ampuni saya berdosa. Terlambat ya kawan, api sudah di depan ujung mata, tidak ada lagi pengampunan untuk kau. Jadi mari dalam masa-masa kebangkitan ini, masa-masa penampakan ini, kita renungkan kita hidup, maknai dengan sungguh bahwa Allah yang mati telah hidup dan akan terus hidup, menjaga, menyertai kehidupan kita. Dalam susah maupun senang, Dia akan selalu hadir, memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, siapkan nyanyian rohani 64. Kita akan menyanyi ayat 1 dan ketiga. Setelah kita mengaku iman percaya kita, saya undang anggota siri jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan penuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Sesungguhnya kukatakan, duduk kembali. Mari kita satu ke dalam doa, dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang kami sembah melalui putra-Mu Yesus Kristus, yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut dan yang terus menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan lawatan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam peribadatan kami. Kiranya pujian kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja, ya Tuhan. Tapi juga kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus tetap terus tinggal di dalam kehidupan kami, menolong kami untuk tetap terus memaknai dan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sehingga hidup yang Tuhan berikan bagi kami dapat kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga hidup yang Tuhan berikan kami dapat menghasilkan buah yang sedap, enak dilihat oleh orang lain. Ya Tuhan Yesus, seluruh proses ibadah di saat ini kami mengucap syukur karena semua ada dalam penyertaan Tuhan. Hamba berdoa untuk majelis jemaat yang boleh bertugas di hari Minggu ini dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya berkat Tuhan juga hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pemain organ tetapi juga operator yang juga membantu proses ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Biar terus talenta yang Tuhan berikan, kelebihan yang Tuhan berikan dapat dipakai guna pelayanan di dalam jemaat ini. Juga berdoa untuk kostor yang dengan penuh sukacita menyiapkan rumah Tuhan untuk umat Tuhan datang beribadah. Tuhan Yesus memberkati kehidupannya tiap-tiap hari. Juga jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami akan memasuki minggu kerja yang baru dengan segala pekerjaan kami. Kami meminta penyertaan Tuhan, kami meminta perlindungan Tuhan ada bagi kami. Sehingga ketika kami bekerja, baik bekerja di kantor, kami bekerja sebagai tukang ojek, sebagai petani, dan segala pekerjaan yang kami kerjakan, semuanya mendatangkan berkat, sukacita
dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga menyerahkan di minggu yang baru ini adalah minggu pelayanan. Dalam semua ibadah-ibadah yang akan berlangsung, ibadah week, ibadah unsur, Tuhan Yesus memberkati. Semua yang akan petugas yang akan melayani, pelayan liturgi, pelayan firman, biarlah mereka juga boleh menyiapkan diri mereka untuk tetap setia di dalam pelayanan Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat ini, majelis jemaat, walaupun masih ada dalam kekosongan pendeta, tapi hamba yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berlalu. Biarlah terus hikmat Tuhan ada bagi majelis jemaat, tapi juga pada badan pelayan unsur, sehingga dalam tanggung jawab pelayanan ini mereka tetap terus dengan ketekunan, dengan kesetiaan yang daripada Tuhan melayani umat-Mu. Hamba berdoa untuk kaum bapak, kaum ibu, anak-anak sekalian, anak-anak muda, anak-anak yang masih balita, janda, duda, yatim, piatu. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus hadir dalam kehidupan jemaat sekalian. Sehingga dalam kehidupan mereka pun mereka dapat menopang, mendukung semua proses pelayanan dalam jemaat GKI Yahin ini, ya Tuhan. Hamba berdoa untuk kampung ini, dalam proses pemilihan kepala kampung, Tuhan turut bekerja, sehingga ketika nantinya siapapun yang terpilih, dia benar-benar bekerja melayani masyarakat. Dia benar-benar bekerja dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan mengakhiri ibadah di minggu pagi ini. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 66. Kita menyanyi ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat ketiga dalam keadaan berdiri, untuk kita siap menerima berkat Tuhan. Hai puji kuasa namanya. Bapak Ibu jemaat, ingatlah Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang terus menyatakan kemuliaannya, tapi juga menyertai kehidupan kita. Dan ingatlah, hidup ini adalah kesempatan, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk nama Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Onomi, Reimai. Shalom, ibadah telah selesai. Namun jemaat bersabar sebentar, kita akan menyampaikan beberapa hal. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Evarista yang telah memimpin kita dalam ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Ibu Pendeta melayani di jemaat Kensio. Dan yang kedua, kepada tim multimedia yang telah bertugas pagi ini, Tuhan memberkati. Saudara Paul yang telah mengiring kita dalam organ, Tuhan memberkati. Dan kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah minggu pagi ini, dan juga yang menyaksikan atau mengikuti dari rumah lewat live streaming, Tuhan memberkati. Untuk beberapa pemberitahuan, yang pertama, Penatua Arnold Wenda dan Penatua Richard Vele mengundang kepada kita sebagai warga jemaat untuk berkenan hadir dalam ibadah syukur atas terpanggilnya anak atau cucu terkasih Pascalina Monim pada beberapa hari yang lalu. Ibadah syukurnya akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 April. Selesai ibadah. Dan kepada kelas ketaksasi, selesai ibadah akan dilanjutkan dengan kelas ketaksasi. Warga jemaat yang telah hadir dalam ibadah minggu pagi ini, dewasa laki-laki 40 orang, dewasa perempuan 75, anak laki-laki 3 orang, dan anak perempuan 13. Jumlah kehadiran yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini berjumlah 131 orang. Demikian warta jemaat Minggu 11 April 2021. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Onomi, Reimai. Ya baik, kita semua bangkit berdiri dan selamat siang, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Onomi, Reimai.